mana nih? Mau lima dong. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang apa sih itu UMKM. Kami juga melakukan wawancara loh dengan pemilik UMKM-nya. Boleh penasaran dengan video kita? Jangan skip ya, tonton video kita sampai habis. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hasil dari wawancara UMKM Risul Pak Hartono, merupakan penugasan dari mata kuliah Praktikum Perpajakan dosen pengampu Pak Rizky Saputra, SE, SMI, CPA, CBT, GRI, CRP. Adapun topik yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu pengertian dari UMKM, kriteria UMKM itu yang terbaru, tujuan, manfaat, dan peran dari UMKM, ciri-ciri UMKM, pentingnya laporan dan penyajian dalam UMKM, wawancara UMKM, dan proses produksi risol itu sendiri, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sebelum kita masuk pengertian UMKM, kami akan memperkenalkan biodata dari kelompok kami. Pengertian dari UMKM, mungkin kita semua tidak asing dengan kata UMKM. Mungkin kita sering juga melihat dan memperhatikan di sekitar-sekitar juga. Benar, UMKM merupakan usaha mikro kecil menengah, di mana usaha UMKM ini dibentuk suatu badan ataupun perorangan yang dimana perannya sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena dalam UMKM ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemerataan pendapatan di Indonesia. Yang selanjutnya ada kriteria UMKM. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada usaha mikro, usaha dengan aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta per tahun. Yang kedua, ada usaha kecil, usaha dengan aset di atas 50 juta hingga 500 juta dan omset di atas 300 juta hingga 2,5 miliar per tahun. Yang ketiga, ada usaha menengah, usaha dengan aset di atas 500 juta hingga 10 miliar. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omset di atas 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahun. Yang selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan peran UMKM. Tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya demi membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara umum, tujuan ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya lokal. Manfaat UMKM membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya, ada peran UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusinya yang signifikan terhadap PDB, sekaligus membantu pemerataan pendapatan karena tersebar di berbagai daerah. UMKM juga menjadi sumber inovasi dan kreativitas, terutama di sektor ekonomi kreatif, serta berperan menjaga ketahanan ekonomi karena lebih fleksibel dalam menghadapi krisis. Ada ciri-ciri UMKM yang terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu jenis barang atau komoditi yang dihasilkan oleh UMKM bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Yang kedua adalah tempat usaha UMKM bisa berpindah-pindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Poin ketiga adalah UMKM seringkali belum menerapkan administrasi keuangan yang baik dan formal, bahkan keuangan pribadi dan usaha seringkali disatukan. Yang keempat, beberapa pelaku UMKM belum memiliki akses ke perbankan, namun sebagian besar telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Kelima, pada umumnya pelaku UMKM belum memiliki surat izin usaha atau legalitas formal termasuk NPWP. Selanjutnya adalah cara penyajian laporan keuangan pada UMKM. Penyajian laporan keuangan pada UMKM umumnya masih lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar,
namun masih tetap harus menggambarkan kondisi keuangan secara jelas dan terstruktur. Berikut ini adalah cara penyajian laporan keuangan untuk UMKM. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang berfungsi untuk menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi selama periode tertentu. Yang kedua adalah laporan neraca, yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal pada periode waktu tertentu juga. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement yang menjelaskan pergerakan kas masuk dan keluar, biasanya dibagi menjadi 3, yaitu arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. Dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi penjelasan tambahan mengenai metode pencatatan, kebijakan akuntansi atau rincian aset dan juga utang. Apa nama atau jenis usaha yang Bapak lakukan sekarang itu? Apakah ada nama khususnya di perusahaan UMKM ini gitu, Pak? Umi Resort. Umi Resort. Ya. Sejak kapan usaha ini mulai beroperasi, Pak? Kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ya. Oh, 2000. Ini 2025 ya. iya. Berarti 2023. 2023. Ya. Awal bulan Januari. Oh, kami juga boleh tahu, Pak, apa tujuan dari untuk membuat usaha tersebut, Pak? Ya terutama untuk apa ya? Mendapatkan nilai ekonomi lah, ya kan? Mendapatkan nilai ekonomi. Dan bisa memberdayakan lah warga sekitar sini, ya kan? Nah ini kan sifatnya padat karya kan, menggunakan pekerja lebih dari satu. Terus kami juga di sini melihat beberapa risol yang sedang Bapak buat. Kami boleh tahu, Pak, kenapa Bapak memilih untuk menjual risol ini, Pak? Ya apa ya, gamblang aja sih sebenarnya, karena orang banyak yang suka gitu. Orang banyak yang suka dan segala lapisan masyarakat itu suka kan, lapisan golongan umum, golongan sosial maksudnya, saya suka dari anak-anak sampai orang tua pun banyak yang suka. Itu yang pertama kali itu. Dan udah kita coba mulanya, ternyata ya kan nggak mengecewakan, ya udah berlanjut terus. Terus untuk penjualan ini, apakah Bapak atau Umi buat sendiri gitu, ataukah ada turun menurun gitu usahanya, atau memang Bapak sendiri lah gitu untuk membuat jualan ini? Di awalnya saya sendiri, Oh. tapi itu ya disambut dengan istri saya kan memang punya kemampuan buat ini, dan dia pun pernah ikut kursus lah, kursus membuat kue gitu. Jadi ada ilmunya gitu. Ya sudah, coba-coba, respon warga bagus kan, gitu kan. Iya, Pak. Kita nggak dapat pensiunan, ini kan jadi pensiunnya ya kan. Terus dalam Bapak berjualan ini, apakah ada Bapak buat catatan keuangan gitu, Pak? Atau tertulis atau secara Belum, digital? secara nggak rapi lah ya gitu. Belum ada sih. Karena kan sifatnya masih putarannya kan kecil ya, kan? Di bawah 2 juta lah paling. Jadi masih manual dan tradisional aja, kan 1 orang itu. Belum terlalu ribet lah dia. Belum ada bagi-bagi pembukuan secara rapi gitu ya kan, buat jurnal ya, pilihannya nggak ada juga. Kan karena dia rutinitas tiap harinya tuh belanjanya harus ini bahannya. Kita udah tahu aja. Siapa saja pemilik dari model usaha bisnis, Pak? Kami punya Oh, Bapak sendiri ya? tidak ada apa ya, dana dalam bentuk memang nggak ada. Dan dengan modal terbatas dan kecil dia terbangun masalah. Nama juga UMKM kan, itu kan usaha kecil. Terus untuk usaha Bapak ini ada nggak ikut campur tangan uang pribadi atau uang usaha aja gitu, Pak? Atau putar terus atau
misalnya hari naik lagu jadi ikut jadi uang pribadi ikut gitu. Ini kan pemodalnya dan ownernya kan saya sendiri gitu. Oh, modalnya dari bapak gitu. Ya kalau saya sendiri kan berarti sama istri saya dan keluarga lah, termasuk anak saya kan gitu. Jadi ya sebenarnya dikelola keluarga. Keluarga itu ya dalam artian ya saya kepala rumah tangga kan, saya lah yang ini. Ya, mungkin saya mendelegasikan untuk keuangannya istri saya sudah. Nanti paling pembagiannya bulan Jet berapa. Untuk penjualan ini dijual secara langsung atau bapak titipkan ke toko-toko gitu atau Langsung, ada tidak langsung? ada titipan. Oh, langsung. Untuk karyawannya atau tenaga kerjanya biasanya gimana? Atau ada tenaga kerja khusus gitu untuk membantu bapak dalam memproduksi? Ada 3 orang. 3 orang. Ya. Itu keluarga atau memang bapak? Ya memang warga sekitar. Oh ya sudah. Iya. Oh. Tadi kan memang kita intinya ingin memberdayakan kan sekitar sini ya kan. Saja. Karena kita merasa ya kalau kita sendiri juga nggak bisa, nggak sanggup kan. Terus untuk total penjualan per harinya itu berapa ya? Wah, ini buka rahasia nih ya kan. Sedikit Nggak, aja nggak, pak. Per bulan kok bisa gitu pak ini? Per hari penjualan. Per hari lah, per hari. Ah, per hari. Per hari itu rata-rata 1 sampai 1,5 Oh. juta. Juta, 1 juta sampai 1 juta. Per hari biasa ya. Terus dan pendapatan dari Sun ada nggak pendapatan dari lain gitu pak? Untuk sementara selama ini masih Risol. iya di sini aja. Risol dan teman-temannya. Untuk harga beli bahan bakunya per barang itu berapa? Ya, maksudnya? Untuk kayak misalnya kan risol ini berapa misalnya sekali masak dia berapa yang dibutuhkan lah? Mungkin ininya ya apa jumlah kilonya mungkin. Iya. Kalau rata-rata 1 kilo 1 hari itu untuk kulit tepung gitu kan, ini kan kulit nih kan, kulit itu rata-rata 9 kilo lah, Dan itu ya. tepung dan dulu tepung untuk kulit dan untuk isi lain lagi itu risol aja ya. Tapi kan kita nggak hanya risol kan, Iya ya. cuma kan ini risol yang paling banyak. Risol yang paling mencolok lah ya. Ya, dan makanya kan brand kita kan Umi Risol. Karena dia banyak, bisa disetok kan. Kalau kue lain kan nggak bisa disetok, ini bisa disimpan. Untuk serbu-serbu ini itu namanya? Panir, Oh panir. Hmm. Itu berapa? Gimana? ini per kilonya 15.000. Per kilo 300.000. Ini panir termasuk masuk ke premium lah ini dia. Kan? Lumayan mahal lah. Mahal ya. Karena dia lebih warnanya cantik ya, dan bahannya memang jelas dari crackers gitu. Ini tadi Pak boleh tahu Pak, tadi kan Bapak menggaji kan itu dari orang lah ya kan. Terus itu dengan tenaga kerja lah. Pak. Jadi kan di sini lah kami mau tanyakan untuk tenaga kerjanya itu per orang Bapak bayar berapa? Hari itu Per hari, itu per hari. kita hitungan kita kan secara pengusaha kan per hari, nanti kan belinya per bulan mereka per hari sekian, yang 1 orang sekian, beda bukan itu beda. Tuh, si Resol ini per harinya berapa Pak? Minimal ya Iya. sekitar 500-600 tipis biji ya, 500-600 itu di luar pesanan ya, di luar pesanan. Ini kan pesanan nih, itu kan besok pesanan tuh 460 kotak, itu udah lain lagi kan, beda kan dia saya rata-rata kan dulu dia. Untuk biaya pengeluarannya per bulan itu gimana Pak? Kalau misalnya ada biaya listriknya gitu. Listrik per bulan kami antara 600 sampai 700. Ya, air mungkin bikin 100 sampai 200. Nah itulah mungkin kalau listrik dan air. Karena kami nggak ada pakai apa yang lain, wifi ya. Lagi Untuk biaya promosinya Bapak gimana? Nggak ada. Orang nggak ada ya, Bapak Nggak. pakai biaya pro. nol. Oh.
biaya promosinya zero. Terus untuk beban bunganya atau cicilannya lah Pak, misalnya nanti untuk menyicil sesuatu gitu, perlu dicicil untuk memproduksi. Nggak ada. Nggak ada ya? Yang terkait dengan produksi ini, baik itu modal usaha, modal kerja nggak ada. Itu usaha ini ya. Iya. Terus ini Pak, untuk awal-awalnya membuat usaha tersebut apa Kak? Ada Kak Bapak gitu kayak meminjam ke bank atau gitu? Dulu sebenarnya awalnya ini usaha kami tidak ini. Usaha kami dulu catering Oh catering. sekolah. Itu ada memang ada pinjaman, tapi sudah selesai. Nah, lantas catering itu kami tutup. Kenapa tutup? Oh, Pada saat musibah itu tadi COVID 2019 ya, ya kan? Kami kan cateringnya di sekolah. Di sekolah itu kan tutup. Nah, itu kan usaha kita berhenti. Sudah dari situlah kita mencari apa ide atau apa. Dapat dari ini juga bisa dan berkembang lagi sampai. Tapi yang modal kecil kan. Orang awalnya dulu kan saya nggak tampil kayak gini. Kita jual projen aja. Berapa ada uang ke modal, ya udah itu kita putar aja. kok misalnya modal awalnya berapa biasanya? Tergantung tuh Bang. Kalau cerita modal tuh bergantung, bisa 50.000 ya bisa juga. Mau 100.000 ya bisa juga. Disesuaikan aja. Penyesuaian aja tuh kalau modal jumlah ya jumlah. Kalau makanan ini kan modal produksinya kecil ya sebenarnya. Tapi beda ya dengan modal ininya apa namanya? Modal produksi kan kayak kompor, nah itu kan mahal lah. Beli kompor besar, kompornya nggak cukup satu, ya kan? Harus punya kulkas, harus punya freezer, ya harganya udah 2 juta 3 juta. Nah itu kan, itu di lain ya kan, modal lain kan. Ya tapi kebetulan kan rata-rata orang punya kulkas, gitu ya kan. Itu yang kita manfaatkan. Hingga kalau ada keuntungan lain kita sisihkan, ini kan. Beli kulkas, beli freezer, gitu. Pelan-pelan lah. UMKM itu kan dia berproses, jalannya panjang dia kan. Iya. Ini berarti Bapak jualnya partai ya? Enggak, sebenarnya per biji ya. Per biji sebenarnya? Biji. Kalau ini frozen, daging ini mentah ini, nah itu per pack. Per packnya berapa? Ya, ini 5 1.000. berarti 2.200 saja ya. Tapi belinya per pack ya kalau yang frozen. Nah ini yang digoreng ya, kalau yang digoreng kan bisa per biji. Jadi kan ini kan Bapak udah beli 3 tahun lah ya kan? Jadi setiap tahun itu ada nggak kayak penambahan modal setiap tahunnya gitu Pak? Enggak. Berarti setiap tahunnya sama aja? Berapa dapatnya? Ya kalau untuk keuntungan mungkin adalah namanya. Ya, karena kan berputarnya waktu sepanjang kita nggak dikomplain dengan konsumen, itu orang kan masih bertambah. Ya, mungkin tergantung selera juga kan, orang suka pasti bertambah lah, nggak mungkin nggak. Kecuali kalau dia tidak bisa menjaga kualitas gitu. Orang kan nggak mau lagi repeat order, nggak mau lagi lah tidaknya kan. Kalau orang sudah mau repeat order, itu artinya secara kualitas baik rasa minimal nggak ada masalah kan. Udah pesanan bergulir terus dia, udah pasti nambah itu, tiap tahunnya masih nambah dia. Walaupun besarannya kecil, yang besar nambah lah gitu. 2.500, selisih 300 perak dengan yang mentah. Oh, kalau yang mentah berapa? 2.200, kan 11.000 itu 5, Oh. berarti kan 2.200. Yang mentah juga ada yang ngambil berarti Pak? Ada, Oh, ada langganan kita, ada lumayan lah, nggak banyak sih ada. Kalau dari populasi orang di Malingka masih kecilnya, banyak penduduknya. ini bisa Bapak di sini aja kalau udah buka cabang? Belum Gimana ada, cabangnya? belum ada terpikir. Buka cabang kan yang jelas Lagi ya. nambah biaya, nggak mungkin nggak nambah. Satu hari itu Bapak bisa jual berapa risol, Pak?
Ya 500 sampai 600. 500 sampai 600. Kalau Di luar pesanan ya? iya, itu Bapak jual ada nggak tersisa biasanya? Risolnya? Ada. Oh. Kadang ada berbeda, tapi yang nggak masalah. Biasa juga dijual Oh. di masuk kulkas ya. Oh ya. Lah kita ada lebih nggak ada masalah. Mungkin itu aja mungkin beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bapak gitu. Ya. Makasih juga atas waktunya gitu Pak, udah Iya. menyempatkan waktunya. Mungkin Bapak lagi sibuk gitu. Mungkin nanti di lain hari lah kami mungkin sengaja mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan lagi. Ini juga ada mengganggu waktu Bapak. Mungkin itu aja yang kami sampaikan Pak. Iya. Makasih ya Pak. Ya mohon maaf juga kalau rambutannya ya ala kadarnya nih gitu. My spirit days lonely and so blue. Just watching you from shade of classroom. Masuklah kepada kesimpulan. UMKM Umi Risol yang berlokasi di Jalan Sawit Raya nomor 6A, Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara ini telah berdiri sejak tahun 2023. Mengusung konsep usaha rumahan dengan kios kecil di depan rumah, selain itu mereka juga melayani pemesanan risol, terutama untuk berbagai acara. Melalui sistem pre-order via WhatsApp ataupun Instagram, suami dari Umi sendiri mengakui bahwa pemesanan melalui sistem pre-order ini lumayan memuaskan. Pemilik usaha ini mampu mengelola bahan baku untuk produksi dengan sangat baik dan mampu mengatur harga yang sesuai melihat bagaimana keadaan harga pasar bahan baku. Beliau juga menggunakan tenaga kerja dengan porsi yang pas dan sesuai dengan kebutuhan produksi untuk setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, disarankan agar proses produksi risol lebih memperhatikan aspek kebersihan dan karyawan sebaiknya menggunakan sarung tangan saat bekerja untuk menjaga kualitas dan higienitas produk. Dari sisi pemasaran, usaha ini sudah cukup baik karena telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan. Secara keseluruhan, UMKM Risol ini memiliki potensi yang sangat baik untuk terus berkembang dengan memperkuat aspek kebersihan produksi dan memperluas strategi pemasaran digital. You got